Anda masih menyaksikan spesial dialog pemirsa. Kita beralih ke Pak Freddy nih. Tadi bagaimana tanggapan Bapak terhadap survei terbaru yang dilakukan oleh LIPI yang menemukan bahwa hanya 27,8% pengusaha yang paham dan mengerti soal MEA ini. Bapak di lapangan melihat seperti itu? Jadi begini, kalau soal antara kesiapan dan paham ya, saya terus terang nggak, karena saya belum membaca studi itu tidak bisa mengomentari itu. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa level of competitiveness dari data yang saya pegang untuk kalau kita melihat pada peringkat Global Challenge Index, maka Indonesia sebenarnya pada saat ini berada pada urutan ke-46 dari kurang lebih 142 negara yang diteliti dalam hal ini. Jadi saya akui memang masih banyak yang harus diperbaiki. Tetapi bukan berarti kemudian dengan awareness yang kecil tadi itu kan secara menyeluruh. Kemudian kita surut menghadapi pasar global ini, karena suka tidak suka, mau tidak mau, ya yang namanya single market ini, yang namanya globalisasi ini akan masuk ke kita. Jadi menurut saya 31 Desember 2015 bukan berarti terus segalanya beres. Tetapi yang kita sepakat adalah bagaimana memasuki itu dengan kesiapan yang lebih matang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Jadi yang pasti memang akan banyak persoalan yang kita hadapi, tapi ini adalah sebuah opportunity yang kita khawatirkan saat ini karena beberapa pihak kemudian mengumandangkan seolah-olah ini sebuah ancaman. Jadi semangatnya, itu yang salah ya Pak? Ya, semangatnya di sini adalah bahwa bagaimana menghadapi globalisasi dengan suatu kekuatan bersama yang namanya ASEAN, karena nggak mungkin Indonesia ngadepin sendiri. Tapi kalau di Indonesia sendiri melihat 9 negara ASEAN yang harusnya kita mempunyai satu kesamaan kemudian sebagai ancaman, maka percayalah regionalisasi itu tidak akan bisa pernah berhasil dan akhirnya dampaknya justru kekuatan kita di pasar tunggal tadi hilang. Oke, Pak, ini kita harus melihat ini sebagai sebuah opportunity. Ya. Bisa nggak kita melihat itu dari sektor UKM? Ya betul, dari sektor UKM ini sebagai opportunity. Karena apa? Karena mereka nanti kan dari beberapa negara ASEAN itu kan datang ke Indonesia. Ya. Mereka lebih mengenal produk-produk Indonesia, lebih mengenal kawasan-kawasan wisata Indonesia, lebih mengenal budaya-budaya Indonesia. Tentunya ini suatu promosi gratis ya bagi kita untuk memperkenalkan negara kita ke negara lain. Ya, pasti mereka kan ada komunikasi. Nah, sehingga betul yang tadi sampaikan bahwa MEA ini bukan untuk persaingan yang tidak sehat, justru persaingan yang saling melengkapi, saling membuat kesetaraan, keserasian. Nah, jadi peluang buat para UKM kita untuk mempromosikan melalui teman-teman yang datang ke kita. Ya, kemudian itu pertama. Kedua juga tenaga kerja kita yang di sini tentu bisa menyesuaikan diri ya dengan kebiasaan atau sikap perilaku mereka, sehingga mereka tidak malas-malasan lagi ya. Mereka terdorong ya. Seperti halnya itu saya katakan tadi, pemilu itu kan dulu merasa takut kalau kita ke TPS, takut ada yang ini, takut yang. Ternyata pemilu serentak aman gitu ya. Mungkin negara kita negara teraman dalam hal demokrasi. Luar biasa gitu. Jadi apalagi menghadapi MEA, saya pikir itu masalah yang tidak terlalu harus dikhawatirkan. Tapi memang harus diwaspadai. Untuk itu kita melakukan berbagai langkah-langkah. Antara lain satu misalkan kita meningkatkan wawasan ya para pelaku usaha mikro kecil khususnya ya, melalui berbagai asosiasi, melalui unsur-unsur pemerintah, masyarakat dan juga dunia perguruan tinggi ya, swasta. Kemudian juga kita meningkatkan satu usaha untuk efisiensi terhadap proses produksi kita sehingga nilai tambah dan daya saingnya semakin meningkat ya. Kemudian juga kita melakukan reformasi khusus di koperasi ini, kita melakukan reformasi koperasi, yaitu pertama kita rehabilitasi koperasi-koperasi tersebut, kemudian di reorientasi ya koperasi. Berarti memang mengakui ada yang perlu diperbaiki untuk sektor koperasi. Ya, gitu, nah reorientasi ini contohnya begini, dulu koperasi misalkan orientasinya tradisional, sekarang udah modern. Jadi kepada melakukan e-commerce misalkan ya, kemudian tiada koperasi tanpa IT, tiada koperasi tanpa pelatihan, semuanya harus dipersiapkan. Dan kita melakukan pengembangan yang ketiga. Pengembangan ini seperti merestructure dan meregulasi kembali atau menderegulasi
aturan-aturan yang menghambat perkembangan koperasi maupun UKM. Oke. Ya. Kesiapan ini Pak, Indonesia juga kan dipandang sebagai negara yang besar di ASEAN, bahkan terbesar ya. Dan kita juga dianggap sebuah tantangan tersendiri. Buktinya ada pendidikan bahasa Indonesia khusus untuk tenaga kerja di negara-negara lain di ASEAN. Nah, apakah kita melakukan hal yang sama kepada tenaga kerja kita atau sumber daya manusia kita untuk mempersiapkan itu? Pak Freddy melihatnya seperti apa? Harus diakui lah ya, saya kebetulan berkesempatan mengunjungi beberapa negara ASEAN. Saya kaget juga di Bangkok, tidak jauh malah dari KBRI, itu ada tulisan besar gitu ya, kursus bahasa Indonesia gitu, menarik. Saya juga belum lihat tuh ada kursus bahasa Thailand atau Tagalog di sini gitu ya, belum kelihatan aja, atau mungkin saya nggak lihat, saya nggak tahu juga. Yang ingin, prinsip dasarnya kan tidak lagi ada barrier dilihat dari segi tarif, dari segi biaya masuk dan lain sebagainya. Nah, apakah kemudian kita menerapkan prinsip bahwa untuk orang asing masuk ke Indonesia maka bukan tarif barrier tapi misalnya language or cultural barrier akan diterapkan. Nah, ini suatu kesepakatan yang perlu dipikirkan, tapi yang pasti kesiapan ini kan inisiatifnya harus datang dari masyarakat. Pada saat dia mau bekerja di luar, maka yang paling prinsip kenali budaya setempat, kenali antara lain bahasa. Nah, yang menurut saya yang sekarang ini belum optimal dilakukan adalah mengubah mindset dari mindset yang inward looking menjadi outward looking, khususnya dalam menghadapi yang namanya ASEAN Community 2015. Karena kalau orientasi kita selalu inward, kita hanya melihat ke dalam, kita hanya melihat kita sebagai potensi pasar, padahal justru yang harus kita rebut kan pasar di luar. Jadi di dalam konteks ini masih memerlukan berbagai macam pembenahan, tapi bukan berarti kemudian tidak ada yang dilaksanakan kan gitu. Itu kita tetap siap meskipun memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Salah satunya adalah yang dapat fokus dari Bapak adalah mindset ini ya Pak ya. Percakapan yang menarik sekali, namun saya harus jeda dulu sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami segera kembali.